Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang pertama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Selanjutnya, sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan bagi kita semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di suasana hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seringkali kita kenal dengan istilah Maulidur Rasul. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu di antara akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sifat sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai sifat sabar, saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pengemis Yahudi yang sudah sangat tua serta dalam keadaan buta di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, pengemis Yahudi tersebut selalu mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada orang-orang, "Jangan ikuti Muhammad, jangan dengarkan ia gila, apa yang ia sampaikan ialah bohong, apa yang ia sampaikan ialah dusta." Setiap hari kerjaan pengemis Yahudi tersebut begitu saja. Ia selalu memfitnah, mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada pengemis Yahudi tersebut. Rasulullah dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, setiap hari datang memberi makanan kepada pengemis buta tersebut, pengemis Yahudi tersebut. Memberi makan dengan penuh cinta dan hati yang ikhlas. Tanpa ia sadari dan tanpa pengemis buta itu tahu bahwa yang memberinya makan ialah Muhammad. Dan pengemis buta tersebut selalu bercerita kepada Muhammad dengan rasa tidak tahu tersebut. Ia mengatakan, "Jangan kamu ikuti Muhammad, jangan kamu dengarkan apa yang ia katakan." Ia memfitnah, ia mencaci maki di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya terdiam. Rasulullah tetap memberikan makanan dengan perlakuan yang tulus. Hari demi hari berlalu. Begitu yang setiap hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Hingga pada akhirnya pengemis buta Yahudi tersebut merasa kesepian karena suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir dan tidak datang untuk memberikan makanan kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi orang yang memberi makan kepada pengemis Yahudi buta tersebut. Hari-hari berlalu, tibalah Abu Bakar datang kepada Aisyah dan bertanya, "Wahai anakku, amalan apa yang belum aku kerjakan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, seluruh amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah sudah engkau kerjakan, kecuali satu." "Apa itu anakku?" kata Abu Bakar. Kata Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi makan pengemis Yahudi buta yang ada di seberang sana sambil menunjuk keberadaan Yahudi buta. Lalu Abu Bakar pun berniat ingin menghampiri pengemis Yahudi tersebut hingga tibalah harinya. Abu Bakar memberikan makanan kepada pengemis Yahudi tersebut dan apa yang terjadi? Pengemis tersebut kaget karena yang memberikan makan pada hari ini berbeda dengan hari biasanya. Ia tertanya kepada Abu Bakar, "Kamu ini bukan orang yang biasanya memberiku makan." Abu Bakar pun berkata, "Orang yang biasanya memberi engkau makan sudah tidak ada lagi.
orang tersebut sudah meninggal dunia. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari engkau caci maki, yang setiap hari engkau fitnah, yang setiap hari engkau sebarkan kebohongan kepada masyarakat. Lalu pengemis Yahudi buta tersebut meneteskan air mata dengan rasa yang sangat bersalah dan sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyesal atas segala perbuatannya. Ia menangis terisak-isak dengan tidak tertahankan lagi atas perlakuan yang selama ini ia lakukan. Hingga akhirnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Abu Bakar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari kisah tersebut dapat kita lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesabaran yang luar biasa. Lalu, bukankah kita sebagai umatnya juga ingin memiliki sifat yang sabar? Lantas, tahukah kita apa makna dari sabar tersebut? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabar ialah sifat menahan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang dapat membawa hambanya, yang dapat membawa seorang tersebut ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai serta senantiasa bersama hambanya yang bersabar. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah 153. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ketika kita mendapat banyak musibah, ketika kita mendapat banyak masalah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta pertolongan kepada selain Dia. Mintalah pertolongan dengan memperbanyak sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga insya Allah sabar kita akan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menanamkan dan membiasakan sifat sabar tersebut ialah perlunya meluruskan niat. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Arba'in nomor 1 yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segala amalan, segala aktivitas yang kita kerjakan itu tergantung pada niat kita. Niat kita untuk apa? Ketika niat kita diniatkan untuk Allah, insya Allah Allah akan memberikan ridho kepada segala yang kita lakukan. Di samping itu juga perlunya menanamkan rasa syukur. Dengan syukur akan menjadikan seorang hamba menerima segala ketetapan yang Allah berikan. Sehingga ketika ada musibah, ketika ada masalah, hamba tersebut akan berhusnuzon kepada Allah dan menghadapi segala masalah tersebut, segala musibah tersebut dengan sifat lapang dada, dengan sikap sabar, sehingga hatinya itu pun masih berada dalam ketenangan. Yang ketiga, istiqomah. Lakukan setiap hari dan lakukan secara berulang. Lakukan mulai dari sekarang dan lakukan dari hal yang kecil. Insya Allah ketika kita sudah mulai dari sekarang, ketika kita sudah mulai dari hal yang kecil, akan menjadi kebiasaan kita, akan menjadi karakter seorang hamba dan karakter tersebut karakter yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga dengan pemaparan kisah tadi, penjelasan dan sedikit tips untuk menanamkan serta menjadikan sabar itu sebagai kebiasaan kita dapat kita ambil pengajaran sehingga kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian pada hari ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan hamdalah.
alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.